Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tentunya baik ya. Di sini Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum itu, harapan Ibu anak-anak bisa memahami penjelasan dari saya. Terutama anak-anak di musim saat ini kita tidak boleh belajar secara langsung, dan harapan saya anak-anak bisa memahami penjelasan dan tetap semangat ya. Langsung saja akan kami jelaskan di dalam video ini, dan anak-anak tolong saksikan dengan baik dan bisa memahami apa yang saya jelaskan. Bisa dimulai? Siap ya? Saya akan menjelaskan mengenai teks laporan percobaan. Bab yang pertama yaitu kita akan belajar lebih dalam mengenai teks laporan percobaan. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui mengenai teks laporan percobaan? Anak-anak, apakah sudah paham mengenai teks laporan percobaan? Tahu ya? Ada yang belum tahu juga? Dan kita akan lanjutkan pengertian mengenai teks laporan percobaan itu apa. Jadi, teks laporan percobaan itu kita harus tahu dulu. Satu kata dulu. Nanti kita rangkai menjadi sebuah pengertian mengenai teks laporan percobaan. Yang pertama, kita tahu dulu teks. Teks itu apa sih yang kalian ketahui? Teks. Teks itu berarti tulisan. Ya, tulisan. Kalau laporan, laporan itu segala sesuatu yang disampaikan, seperti kita kalau mencari apa-apa atau tahu apa-apa atau mengetahui sesuatu, kita laporkan ke orang lain. Nah, itu yang disebut dengan laporan. Saya rasa anak-anak sering lapor jika ada temennya yang nakal atau temennya yang tidak masuk atau yang lainnya, ya kan? Nah, itu semua yang disebut dengan laporan. Jadi, laporan itu segala sesuatu yang disampaikan. Percobaan. Percobaan itu adalah tindakan melakukan sesuatu dengan mencoba, bereksperimen. Nah, bereksperimen itu yang seperti apa, Bu? Kita ingin melakukan suatu tindakan untuk menghasilkan suatu hal yang baru, atau ingin melakukan eksperimen, percobaan. Andaikan ingin membuat tahu. Biasanya tahu itu dibuat dari kedelai. Sekarang kita menggunakan tahu dari bahan apa? Apakah bisa kita menggunakan dengan singkong? Nah, seumpama seperti itu. Paham ya? Jadi, teks percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan untuk membuktikan suatu tindakan yang dilakukan dengan fakta. Kalau kita membuat teks laporan percobaan, kita harus benar-benar melakukan, tidak boleh bohong. Itu yang dinamakan teks ini fakta. Kebenarannya itu ada, ya. Paham sampai sini anak-anak untuk mengenai teks laporan percobaan? Ciri-ciri teks laporan percobaan yang pertama. Yang pertama ini fakta. Sudah saya jelaskan di dalam pengertian ya. Jadi fakta percobaannya benar-benar dilakukan. Nah, ini fakta. Ciri-cirinya fakta. Yang kedua, lengkap. Lengkap di sini dalam penulisan teks laporan percobaan itu harus lengkap, karena seandainya teks laporan percobaan itu dibaca oleh orang lain, maka
orang itu akan paham apa yang kita tuliskan dalam teks laporan percobaan. Yang ketiga, objektif. Objektif itu sebagai menyampaikan informasi data yang diperoleh yang sebenarnya. Jadi kita menyampaikan datanya dengan benar. Itu yang dinamakan objektif. Struktur teks laporan percobaan. Ada 8 poin. Struktur ini digunakan saat kita untuk menuliskan sebuah teks laporan percobaan. Yang pertama, kita harus tentukan judul. Pasti semua teks itu ada judulnya. Judul digunakan untuk menggambarkan isi karangan. Sebelum kita tahu isinya, kita itu harus tahu dulu judulnya apa, ya. Yang kedua, ada tujuan. Tujuan itu harus ditulis dengan lengkap dan sesuai kajian teori. Itu tujuannya untuk apa? Teks ini dibuat untuk apa? Itu ya. Yang ketiga, alat dan bahan. Alat dan bahan ini digunakan pada saat kita melakukan percobaan. Nah, kita kalau melakukan percobaan itu kita harus menyiapkan dulu alat yang digunakan itu apa saja dan bahannya itu apa saja. Itu yang disebut dengan alat. Untuk langkah-langkah ini sebagai langkah kerja. Kita sudah menyiapkan alat. Langkah-langkahnya itu harus sesuai dan urut. Ini yang disebut langkah-langkah. Yang kelima, hasil pengamatan. Hasil pengamatan itu didapatkan saat percobaan yang kita lakukan itu sudah selesai. Jadi hasilnya nanti apa? Jadi apa? Itu yang dinamakan hasil pengamatan. Yang keenam, analisis data dan pembahasan. Analisis data itu, yang dimaksud analisis data itu sebagai kita sudah menganalisis bahwa yang kita hasilkan tadi apa. Nah, hasilnya nanti itu sebagai pembahasan kita yang harus diuraikan. Itu yang dimaksudkan analisis data dan pembahasan. Setelah itu, kita langsung ke simpulan dan saran. Simpulan itu setelah kita membahas, pasti nanti ada simpulan. Simpulan itu merangkum atau menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan kita yang terjawab di simpulan ini. Yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka itu ditulis berdasarkan pedoman penulisan daftar pustaka dalam EYD. Maksudnya gimana, Bu, untuk daftar pustaka ini? Daftar pustaka itu seandainya kita sebelum melakukan percobaan tadi, kita itu melihat dari bukunya siapa. Apakah percobaan kita sama dengan dia atau dengan mereka? Nah, nanti itu bukunya ini kita kutip di dalam daftar pustakanya, kita isikan dengan penelitian itu. Ya, itu dimaksud daftar pustaka. Ini ada di akhir laporan atau berada di akhir buku. Semua buku, kalau kita membuat semua jenis laporan, bahkan membuat buku, itu harus ada daftar pustakanya dulu. Ya, paham dari sini? Kita akan lanjutkan ke struktur kebahasan teks laporan percobaan. Yang pertama ada sinonim dan antonim. Sinonim dan antonim saya rasa anak-anak sudah paham
Biasanya kata-kata ini terdapat di bagian langkah-langkah percobaan. Yang kedua ada verba. Verba itu kata kerja. Biasanya verba ini digunakan sebagai predikat. Contohnya dengan kalimat adik makan nasi, yang sebagai predikatnya ini adalah makan, karena makan itu merupakan kata kerja, melakukan suatu tindakan untuk dimakan. Yang makannya apa? Keterangannya tadi apa? Roti. Nah, itu yang dinamakan kata kerja. Yang ketiga, kalimat perintah. Kalimat perintah itu kalimat yang menyuruh karena perintah. Contohnya itu dengan kata sebaiknya, hindari, campurkan. Nah, itu semuanya perintah. Yang keempat ada kata hubung. Kata hubung itu juga termasuk atau disebut konjungsi. Konjungsi, ya. Kata hubung biasanya itu digunakan untuk menghubungkan paragraf satu dengan paragraf yang lain. Contoh kalimatnya apa, Bu? Contoh katanya apa, Bu? Kata hubung itu contohnya dan, sehingga, maupun, tetapi. Nah, itu semua merupakan kata hubung. Kata bilangan. Nah, kalian tahu kata bilangan? Kata yang menyatakan jumlah benda, itu yang dimaksud dengan kata bilangan. Kata bilangan ini juga ada dua jenis. Yang pertama, kata bilangan tentu. Kata bilangan tentu itu contohnya 1, ke-7, ke-4. Nah, itu merupakan tentu. Kalau kata bilangan tak tentu, itu contohnya beberapa, seluruh, banyak. Nah, itu merupakan contoh dari kata bilangan tak tentu. Dari penjelasan saya tadi, saya harapkan anak-anak bisa menerima dengan baik dan bisa memahami apa yang saya jelaskan. Dan cukup di sini, sampai bertemu di minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.